Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini saya mau membuat sifon cake pandan anti gagal. Rasanya benar-benar enak banget. Dan juga hasil pori-pori cake-nya itu benar-benar halus banget ya. Dan yang pasti cara buatnya juga mudah banget. Teman-teman mau tahu kan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja, mari kita buat sama-sama. Langkah pertama kita mau buat adonan kuning telurnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 6 butir kuning telur. Step ini bagian ambil kuning telurnya saja, kemudian masukkan 30 gram gula pasir. Kita kocok lepas aja. Oh iya teman-teman, kemudian masukkan santan yang dimix menggunakan air mineral sebanyak 100 ml. Aduk rata, kemudian tambahkan 120 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya dimasukkan secara bertahap, lalu diaduk rata. Masukkan lagi sisa tepung terigunya. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Dan pastikan tepung terigu yang kita gunakan udah diayak ya. Supaya lebih harum, di sini saya tambahkan setengah bungkus vanila bubuk, boleh menggunakan vanila ekstrak. Aduk kembali supaya rata. Kemudian di sini saya mau buat sifon cake-nya rasa pandan. Jadi saya tambahkan perisa pandan ataupun pasta pandan. Untuk penggunaan pasta pandannya disesuaikan aja sama selera teman-teman, sampai mendapatkan warna yang diinginkan ya. Ini saya pakai agak banyak supaya warnanya lebih mencolok ataupun lebih hijau. Nah ini udah cukup. Kemudian tambahkan 60 gram minyak sayur ataupun minyak goreng. Lalu diaduk sampai benar-benar tercampur rata, sampai minyaknya menyatu dengan adonan. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Tahap selanjutnya kita mau buat adonan putih telurnya. Siapkan wadah, masukkan 6 butir putih telur. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh perasan lemon atau bisa diganti menggunakan cream of tartar. Lalu semua bahan ini kita mixer sampai mengeluarkan bunyi. Ini di mixer menggunakan spatula 1 terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram, dimasukkan secara bertahap. Kita mixer sampai adonan putih telurnya ini halus. Tips memixer putih telurnya ini nggak usah yang terlalu lama banget, cukup sampai seperti ini kira-kira teksturnya. Kalau diangkat dia membentuk jambul seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah cukup. Saya akan ambil sepertiga bagian dari adonan putih telurnya, saya masukkan ke adonan kuning telur yang udah kita kasih pasta pandan. Aduk balik supaya tercampur rata dan supaya adonannya itu sedikit mencair ya. Aduk santai aja sampai tercampur rata. Nah, kalau udah seperti ini, adonan kuning telur dan putih telur yang kita campurkan tadi kita tuang ke adonan putih telur. Ini saya tuang menjadi 2 kali tuang ya, atau 2 tahap. Kemudian kita aduk supaya sedikit tercampur. Lalu saya tuang lagi sisa adonan kuning telur ataupun sisa adonan pandannya. Aduk balik sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah ini udah cukup. Kemudian kita siapkan loyang. Ini saya menggunakan loyang yang bongkar pasang. Loyangnya nggak perlu diolesin apa-apa, cukup kita siapkan loyang bersih aja. Kemudian kita tuang adonan, kita tuang perlahan aja supaya nggak tumpah adonannya. Teman-teman juga boleh menggunakan loyang yang ada di rumah ya. Jadi tidak harus menggunakan loyang seperti ini. Tuang semua adonan sifon cake-nya. Kalau udah, kita buang gelembung yang ada di dalam adonan ya, seperti ini. Ini teknik yang paling pas untuk membuang gelembung udara di dalam
adonan kue ataupun cake ya. Ratakan bagian atas sifon cake-nya supaya hasil cake-nya itu halus. Nah, ini hentakkan sedikit, kemudian adonannya siap dipanggang ataupun di oven. Ini di oven selama 15-20 menit dulu menggunakan api atas bawah dengan suhu 130-150 derajat. Nah, ini setelah dipanggang selama 20 menit, sifon cake-nya udah mengembang. Saya keluarkan dari oven dulu. Saya akan buat motif belah bagian atasnya. Ini sesuai selera aja ya, nggak harus dibelah juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah dibelah menjadi 4 kayak gini, kita lanjut oven kembali. Dipanggang kembali selama 20 menit ataupun sampai benar-benar matang. Nah, ini tampilannya setelah kita panggang kembali selama 20 menit. Kemudian ambil lidi, kemudian tes tusuk. Kalau udah nggak lengket berarti udah mateng. Langsung aja kita keluarin dari oven ya. Tunggu beberapa menit sampai cake-nya dingin, baru bisa dikeluarkan dari loyang ya. Jangan selagi panas kita keluarkan dari loyang, nanti kuenya bakalan kempis. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah keluar dari loyang. Ini tadi sifon cake-nya masih agak panas, sudah dikeluarin dari loyang karena anak saya udah nggak sabar banget. Langsung aja kita potong. Nah, ini ketika dipotong berasa banget lembutnya. Bener-bener lentur banget hasil dari sifon cake-nya. Ringan banget ketika diangkat seperti ini ya. Tuh lembut banget. Bisa teman-teman lihat hasilnya benar-benar lembut banget. Porinya juga halus banget. Dijamin rasanya enak banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.